Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jen NPM 2003020025, jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Metro. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Jen, Asep Maulana, Tiara Novitasari, Mary Ratnadiana, dan Indah Ayu Wulandari. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Lela Anita yang berjudul Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu adalah investasi dan tujuan investasi. Investasi berasal dari bahasa Latin yaitu investir atau memakai, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment yang memiliki arti menanam. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dalam bentuk-bentuk kekayaan seperti saham atau harta yang tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Investasi adalah komitmen atas segala yang dilakukan oleh seorang badan hukum untuk menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan. Tujuan dari melakukan investasi adalah mendapatkan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa investasi, antara lain adalah yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kedua, mengurangi tekanan inflasi. Ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Kemudian ada investasi dalam perspektif syariah. Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya, sebagai investasi yang akan mendapatkan hasil. Investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu pula investasi yang sesuai syariah. Hasil investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumber daya yang diinvestasikannya di dunia bisa berlipat-lipat ganda. Investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti dengan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan. Investasi syariah adalah bertujuan untuk tercapainya maqasid syariah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Oke, materi yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di dalam poin 3 yaitu ada prinsip investasi berdasarkan syariah. Nah, di dalam prinsip investasi berdasarkan syariah ini memiliki 3 poin prinsip. Yang pertama ada prinsip halal. Nah, di dalam prinsip halal ini mengandung manfaat dan maslahah, serta mendapat keberkahan dan membawa hal positif terhadap manusia. Yang kedua, ada prinsip maslahah, yaitu investasi yang dapat memberikan dampak sosial lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, serta baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Yang ketiga, ada prinsip terhindar dari investasi terlarang, yaitu investasi yang subhat, serta investasi yang mengandung unsur ikhtiar dan an-najashi. Kemudian poin keempat ada tabungan. Nah, dengan berdasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tampak bahwa peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Bank syariah telah menerapkan 2 akad dalam tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Yang pertama, tabungan yang berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena bersifat titipan. Nah, akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah kepada nasabah.
Kemudian poin kedua yaitu tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Nah, di antaranya yang pertama yaitu keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara sahibul mal dan mudharib. Kemudian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Asep Maulana. Saya Asaf Maulana akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yaitu tentang wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak penitip muwadi ke pihak penyimpan mustauda, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja muwadi menghendakinya. Adapun yang dapat dititipkan di bank adalah suatu barang yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang berharga lainnya. Simpanan atau tabungan yang berakad wadiah ada dua, yaitu 1. Wadiah yad amanah, 2. Wadiah yad ad-damanah. Selanjutnya, tabungan mudharabah. Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana, si sahibul mal, dengan pengusaha mudharib untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah dananya harus dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu, tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadiah. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Investasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas akuntabilitas, yang keempat asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara, yang kelima asas kebersamaan, yang keenam asas efisiensi berkeadilan, yang ketujuh asas berkelanjutan, yang kedelapan asas berwawasan lingkungan, yang kesembilan asas kemandirian, dan yang kesepuluh yaitu asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian tabungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun yang menjadi landasan dan kekuatan hukum dalam menginvestasi harta melalui tabungan di bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah A. Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk mencari harta dan mengembangkan harta dengan cara berniaga atau berinvestasi. Yang kedua atau yang B yaitu hadis. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengenai pengertian tabungan, tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah yang bermotif investasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tabungan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yakni tabungan yang tidak menggunakan sistem bunga, yaitu wadiah dan mudharabah. Tabungan wadiah yakni sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Sedangkan mudharabah yaitu bentuk kerjasama
antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah komitmen atas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menyisihkan sebagian pendapatnya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan. Investasi syariah adalah bertujuan untuk mencapai maqasid syariah, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, serta mempunyai prinsip syariah. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya banyak dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.